Oke, kali ini Ibu ada sebuah gambar nih. Nah, silakan kalian perhatikan. Dari gambar tersebut, apa yang terlintas di pikiran kalian? Oke, sapi berjalan. Nah, ada yang tahu nggak sapi ini bisa berjalan karena apa? Ya, sapi ini bisa berjalan karena ada kaki yang menggerakkan. Nah, kira-kira apa keterkaitan antara sapi berjalan ini dengan materi yang akan kita pelajari ya? Oke, simak materi yang selanjutnya ya. Oke, kali ini kita akan membahas bersama terkait dengan jaringan hewan. Nah, kira-kira apa sih itu jaringan? Jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur yang sama sehingga mereka bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, jaringan pada hewan di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan otot, yang ketiga ada jaringan saraf, dan yang terakhir ada jaringan ikat. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang jaringan epitel terlebih dahulu. Nah, apa sih itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah lapisan sel yang melapisi permukaan di dalam maupun di luar tubuh hewan. Nah, kalau misalnya di luar permukaan tubuh hewan, biasanya terkait dengan organ kulit, sedangkan kalau di dalam tubuh hewan, biasanya terletak pada lambung. Jaringan epitel terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada epitel kubus, yang kedua ada epitel silindris, yang ketiga ada epitel pipi, dan yang keempat ada epitel transisi. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu epitel kubus. Epitel kubus memiliki fungsi sebagai sekresi dan kedudukannya dapat kita temukan pada kelenjar susu, kemudian testis, dan juga folikel. Yang kedua yaitu epitel silindris. Epitel ini berfungsi sebagai proteksi dan juga sekresi yang letaknya dapat kita temukan pada saluran pernapasan. Yang ketiga adalah epitel pipi. Epitel pipi ini memiliki fungsi sebagai proteksi dan letaknya dapat kita temukan pada esofagus, telapak kaki, kemudian pada vagina. Yang terakhir adalah epitel transisi. Epitel transisi memiliki fungsi yang sangat berbeda dari ketiga epitel yang telah saya sebutkan tadi, yaitu epitel transisi ini memiliki fungsi sebagai tekanan dan regangan karena epitel ini terletak pada tempat yang sangat berbeda dari ketiga epitel yang telah saya sebutkan, yaitu terletak pada kandung kemih, kemudian pada pelvis ginjal, dan juga ureter. Yang selanjutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan khusus pada hewan yang berfungsi melakukan kontraksi sehingga memberikan kekuatan di seluruh bagian tubuh hewan. Nah, jaringan otot terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot rangka, dan yang ketiga adalah otot jantung. Yang pertama ada otot polos. Jaringan otot polos merupakan otot yang terletak pada organ dalam tubuh seperti pada sistem pencernaan, kantung kemih, dan reproduksi, serta saluran udara pada bagian pembuluh darah. Yang kedua ada otot rangka. Otot rangka melekat pada tulang dan kontraksinya memungkinkan terjadinya pergerakan, ekspresi wajah, postur, dan gerakan sadar. Yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung membentuk dinding kontraktif yang disebut sebagai kardiomosit, dan otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan dikendalikan secara paksa. Yang selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini dapat ditemukan di dalam bagian tubuh dan juga tersebar di seluruh organ dan jaringan tubuh hewan. Nah, fungsi dari jaringan saraf adalah mengirimkan rangsangan atau impuls dari reseptor atau organ penerima rangsang menuju pusat pengaturan saraf yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Jaringan saraf terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada jaringan saraf sensorik dan yang kedua ada jaringan saraf motorik. Nah, jaringan saraf sensorik terletak pada bagian tubuh yang terhubung langsung pada lingkungan eksternal. Contohnya indera mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Dan yang kedua ada jaringan motorik. Jaringan motorik terletak pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, sehingga memungkinkan hewan untuk melakukan berbagai tindakan mulai dari pergerakan tubuh hingga respon terhadap lingkungan. Oke, yang terakhir ada jaringan ikat.
Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat, menghubungkan, serta menyokong jaringan tubuh lainnya. Nah, jaringan ikat pada hewan disebut pula sebagai jaringan penghubung untuk menjalankan fungsinya. Jaringan ikat berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan endodermal mesoderm. Jaringan ikat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada jaringan ikat sejati, yang kedua ada jaringan ikat pendukung, dan yang ketiga ada jaringan ikat cair. Jaringan ikat sejati dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada jaringan ikat longgar dan yang kedua ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat longgar merupakan jaringan ikat yang paling banyak dijumpai di seluruh bagian tubuh hewan. Nah, jaringan ini terdiri dari sel-sel yang disebut fibroblast yang mampu menghasilkan serat kolagen, serat elastis, dan serat retikuler. Jaringan ikat longgar berperan untuk menopang, mengikat, serta melindungi seluruh organ-organ hewan. Yang selanjutnya ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat memiliki tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan jaringan ikat longgar. Jaringan ini memiliki serat kolagen yang lebih padat dan lebih terorganisir. Umumnya terdapat pada ligamen, tendon, dan otot rangka. Jaringan ini berperan untuk menopang dan memberikan kekuatan pada struktur tubuh hewan. Nah, yang selanjutnya adalah jaringan ikat pendukung. Jaringan ini memiliki kerangka yang kuat untuk melindungi jaringan tubuh yang lunak. Nah, jaringan yang termasuk dalam jaringan ikat pendukung adalah jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri dari sel-sel osteoblas yang menghasilkan matriks tulang yang mengandung kalsium dan fosfor. Dan yang terakhir adalah jaringan ikat cair. Jaringan ini terdiri dari sel-sel darah, sel-sel pembukuan darah, dan plasma darah. Nah, jaringan ikat cair berperan penting dalam mengangkut nutrisi, oksigen, serta mineral yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh dan berkembang. So, cukup sekian pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan see you again!